Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi materi pembelajaran. Di sini kita akan melakukan latihan soal pada materi gerak melingkar. Sebelum itu kita review dulu apa saja yang sudah dipelajari pada materi gerak melingkar. Yang pertama, kita mengenal konsep periode. Apa itu periode? Periode itu waktu yang diperlukan untuk bergerak satu siklus. Atau kita bisa mencarinya dengan cara T sama dengan T per N. T besar itu periode, satuannya detik, T kecil itu waktu, dan N itu banyaknya siklus. Kemudian yang sudah kita pelajari juga ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu banyaknya siklus yang terjadi selama 1 detik. Simbolnya F bisa kita tentukan dengan cara F sama dengan N per T. Jadi secara matematis, frekuensi itu kebalikan dari periode. Kemudian, kita juga sudah mengenal apa yang dimaksud dengan laju linear. Laju linear adalah panjang lintasan yang ditempuh tiap waktu, yang bisa ditentukan dengan cara Pi sama dengan 2 dikali Pi dikali R per T, atau Pi sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali F. R itu apa? R itu jari-jari, T itu periode, dan F itu frekuensi. Sedangkan laju linear sendiri, simbolnya adalah pi. Kemudian, selain laju linear, kita juga sudah belajar tentang laju anguler. Apa itu laju anguler? Laju anguler adalah besar sudut yang ditempuh tiap waktu, yang bisa kita tentukan dengan cara omega sama dengan 2pi per T. Omega ini simbol dari laju anguler, dan T sama ini juga merupakan periode. Kemudian, ada hubungan laju linear dan laju anguler, yang bisa kita tuliskan dengan cara Pi sama dengan omega dikali R. Dan kita juga sudah belajar mengenai percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi khusus untuk benda yang bergerak melingkar, itu pasti memiliki percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau AS simbolnya bisa ditentukan dengan cara Pi kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Dan sebagai tambahan, ada yang dimaksud dengan gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang menimbulkan percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal yang di atas ini ditimbulkan oleh gaya yang namanya gaya sentripetal. Sama, untuk gaya sentripetal juga arahnya menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal bisa ditentukan dengan cara Fs atau gaya sentripetal sama dengan M dikali Pi kuadrat per R. Untuk percepatan sentripetal dan gaya sentripetal sudah dibahas di video khususnya. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai hubungan roda-roda. Ternyata, hubungan roda itu di dalam fisika dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan roda sepusat atau seporos. Yang kedua, hubungan roda dihubungkan dengan tali atau rantai. Yang ketiga, hubungan roda yang bersinggungan. Yang pertama, kita bahas hubungan roda sepusat atau seporos. Contohnya seperti ini. Antara gear B dan gear C, di sini ada 2 buah roda, namun ada 1 pusat atau 1 poros. Sehingga hubungan seperti ini kita sebut dengan hubungan roda sepusat atau seporos. Ciri-cirinya yang pertama, arah roda B searah dengan arah roda C. Kita bisa lihat langsung ya gerakannya, karena memang searah. Yang kedua, laju anguler atau omeganya sama. Omega B sama dengan omega C. Jadi omega itu laju angulernya ya. Kemudian ciri yang ketiga, Pi B per RB sama dengan Pi C per RC. Sebetulnya ini adalah turunan dari omega B sama dengan omega C. Omega itu kan Pi per R. Jadi omega B itu Pi B per RB. Omega C itu Pi C per RC. Nah, itu untuk hubungan roda sepusat atau seporos. Kemudian hubungan roda dihubungkan tali atau rantai. Contohnya seperti ini. Ciri-cirinya, yang pertama, arah roda 1 searah dengan arah roda 2. Itu bisa kita lihat secara langsung ya, gerakannya memang searah. Yang kedua, jika di dalam hubungan roda sepusat atau seporos yang sama itu laju angulernya berbeda dengan hubungan roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Di sini yang samanya itu laju linearnya atau pi-nya, bukan omeganya ya, pi-nya. Jadi pi 1 sama dengan pi 2, atau laju linear roda 1 sama dengan laju linear roda 2. Kemudian, ciri yang ketiga, omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Ini juga sama, merupakan turunan dari Pi. Pi itu kan omega dikali R. Jika kita lihat lagi, tadi hubungan laju linear dan laju anguler, Pi sama dengan omega dikali R. Maka
Jika pi 1 artinya omega 1 dikali R1 dan pi 2 itu omega 2 dikali R2. Yang ketiga, hubungan roda yang bersinggungan. Contohnya seperti ini. Ciri yang pertama, arah roda 1 berlawanan dengan arah roda 2. Ciri yang kedua, laju linearnya sama, pi 1 sama dengan pi 2. Atau omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Jadi sampai di sana untuk materi gerak melingkar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jika ada sebuah lingkaran dalam waktu 1 menit atau 60 detik mampu berputar sebanyak 15 putaran, berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang tepat di bawah ini adalah pilihan jawaban A, periode putarannya adalah 6 sekon. Maka kita tentukan periodenya. Periode itu simbolnya T besar. T sama dengan periode bisa ditentukan dengan cara waktu dibagi banyaknya putaran atau T per N. Waktunya di sini 1 menit atau 60 detik, maka di sini kita tulis 60 dibagi banyaknya putaran atau N-nya. Di sini banyaknya putaran itu 15 putaran. Maka 60 dibagi 15 hasilnya 4 sekon atau 4 detik. Maka pernyataan pada pilihan jawaban A itu merupakan pernyataan yang salah. Yang kedua, frekuensinya adalah 1/4 Hz. Kita tentukan frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi tiap 1 detik. Atau F sama dengan N per T. N-nya kan 15 putaran, sedangkan T-nya itu 60 detik atau 1 menit. Sama dengan 15 per 60 itu jika kita perkecil hasilnya 1/4 Hz. Maka untuk pernyataan pilihan jawaban B, frekuensinya adalah 1/4 Hz, itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian kita cek yang ketiga, laju anguler sudut sebesar 1/2 radian per sekon. Kita cari laju angulernya, omega sama dengan 2 pi per T. Omega itu laju angulernya ya. Sedangkan T itu periodenya. Maka kita tulis lagi 2 pi per T-nya itu sebesar 4 sekon. Itu diperoleh dari yang pertama di sini, periode sama dengan 4 sekon. Maka 2 pi per 4 hasilnya bisa diperkecil menjadi 1/2 pi radian per sekon. Sehingga jawaban C itu jawaban yang salah. Yang keempat, laju linearnya 1/4 Hz. Ini sudah jelas salah ya. Di sini satuan laju linear itu harusnya meter per sekon. Sedangkan di sini yang digunakan adalah satuan untuk frekuensi. Maka sudah jelas D itu salah. Kemudian yang terakhir, frekuensinya adalah 1/2 Hz. Itu pun salah. Karena frekuensinya ternyata sudah kita tentukan sebesar 1/4 Hz. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Soal selanjutnya, baling-baling kipas angin berputar sebanyak 1200 kali dalam 30 sekon atau 30 detik. Berapakah periode dan frekuensi dari baling-baling tersebut? Kita langsung saja tentukan periode itu waktu dibagi banyaknya putaran. Di sini waktunya 30 sekon dan banyaknya putaran di sini sebanyak 1200. Maka 30 per 1200 bisa diperkecil, hasilnya 1/40 sekon atau 1/40 detik. Sedangkan frekuensinya F sama dengan N per T atau banyaknya putaran yang terjadi tiap 1 detik. N per T, N-nya itu adalah banyaknya putaran. Di sini banyaknya putaran sebanyak 1200 kali. Sedangkan T itu waktunya. Waktunya di sini 30 sekon atau 30 detik. Maka 1200 dibagi 30 hasilnya 40 Hz. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Kemudian, soal selanjutnya, di bawah ini, faktor yang menyebabkan benda dapat bergerak melingkar adalah, kita lihat simulasi gerak melingkar ini seperti apa. Di sini ada 3 buah panah, warna biru, warna merah, dan warna ungu. Warna biru itu adalah laju linearnya. Warna merah itu gaya sentripetalnya, dan A itu percepatan sentripetalnya. Untuk gaya sentripetal dan percepatan sentripetal itu sudah dibahas di video khususnya ya. Ternyata percepatan dan gaya sentripetal itu merupakan faktor yang menyebabkan benda dapat bergerak melingkar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban E, yaitu yang menyebabkan benda dapat bergerak melingkar adalah percepatan dan gaya sentripetal. Apa itu percepatan dan gaya sentripetal? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Sedangkan gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan terjadinya percepatan sentripetal.
Kemudian, soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan jenis hubungan roda-roda yang memiliki ciri-ciri antara lain. Kita lihat di sini hubungan rodanya adalah hubungan roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Jadi hubungan roda ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Ternyata hubungan roda itu ada 3, hubungan roda seporos atau sepusat, hubungan roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai, hubungan roda yang saling bersinggungan. Di sini karena hubungan roda yang terdapat pada gambar itu adalah hubungan roda yang dihubungkan dengan tali yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, arah roda 1 searah dengan arah roda 2. Yang kedua, laju linear antara roda 1 sama dengan laju linear roda 2. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Pi1 sama dengan Pi2. Pi itu simbol dari laju linear. Silahkan dibuka lagi video pembahasan mengenai hubungan roda-roda. Kemudian, soal selanjutnya, sebuah benda yang bergerak melingkar memiliki yang pertama laju linear, yang kedua jari-jari, yang ketiga massa tali, yang keempat ketebalan tali, yang kelima massa benda. Besaran-besaran yang mempengaruhi besarnya gaya sentripetal adalah, kita bahas dulu sedikit tentang gaya sentripetal yang memiliki simbol Fs. F itu gaya, S itu sentripetal, maka Fs itu gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang menimbulkan percepatan sentripetal, yang besarnya bisa ditentukan dengan cara Fs atau gaya sentripetal sama dengan M atau massa benda dikali AS-nya atau percepatan sentripetal. Atau kita bisa turunkan lagi, percepatan sentripetal itu Pi kuadrat per R, maka gaya sentripetal sama dengan M dikali Pi kuadrat per R. Di sini kita bisa simpulkan gaya sentripetal itu dipengaruhi oleh yang pertama massa benda, yang kedua laju linearnya, yang ketiga jari-jarinya. Sehingga yang paling tepat adalah nomor 1, laju linear atau Pi-nya karena di sini ada Pi, kemudian jari-jari karena di sini ada R, dan massa bendanya karena di sini ada M. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, 2, dan 5, yaitu jawaban E. Kemudian, soal selanjutnya, berapakah laju anguler dari sebuah jarum jam penunjuk menit? Kita lihat simulasinya. Kita tahu bahwa jarum jam penunjuk menit, untuk satu siklusnya, jarum penunjuk menit ini menempuh 60 garis. Untuk satu garisnya berarti 1 menit. Maka 60 garis ini bernilai 60 menit, sehingga periodenya 60 menit. Jika diubah ke dalam satuan detik atau sekon, maka 60 menit itu bisa diubah menjadi 3600 sekon atau 3600 detik. Maka laju angulernya atau omeganya bisa kita tentukan sebesar 2pi per T. 2-nya kita tulis lagi, Pi-nya kita tulis lagi, dan T-nya tadi kita peroleh 3600. Maka jika kita perkecil hasilnya Pi per 1800 dan satuannya radian per sekon. Maka laju anguler untuk soal ini sebesar Pi per 1800 radian per sekon. Soal selanjutnya, sebuah ban motor yang memiliki jari-jari 25 cm berputar dengan laju linear 5 meter per sekon. Maka besar laju angulernya adalah, yang diketahui di sini adalah jari-jarinya 25 cm. Jika diubah menjadi satuan meter, maka bernilai 0,25 meter. Karena yang ditanyakan di sini laju anguler, sedangkan yang diketahuinya laju linear, maka kita ingat lagi hubungan laju linear dan laju anguler, yaitu Pi sama dengan omega dikali R. Atau karena yang ditanyakan adalah laju anguler atau omeganya, omega sama dengan Pi per R. Maka nilai Pi-nya di sini 5 meter per sekon dan R-nya bernilai 0,25. 0,25 diperoleh dari 25 cm karena 25 cm itu kan 0,25 meter. Sehingga 5 dibagi 0,25 hasilnya 20 radian per sekon. Dan jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Soal selanjutnya, di bawah ini merupakan ciri-ciri dari hubungan roda-roda. Yang pertama, kedua roda berputar searah. Yang kedua, kecepatan sudut kedua roda adalah sama. Yang ketiga, berlaku hubungan Pi1 per R1 sama dengan Pi2 per R2. Hubungan roda-roda yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, kita lihat, karena kedua roda berputar searah, maka tidak mungkin roda tersebut adalah roda yang saling bersinggungan. Karena satu-satunya jenis hubungan roda yang berputar berlawanan arah itu adalah roda yang saling bersinggungan.
Karena di sini rodanya berputar searah, maka di sini bukan merupakan jenis hubungan roda yang saling bersinggungan, sehingga jawaban A dan jawaban D itu salah. Kemudian di sini kecepatan sudut kedua roda adalah sama atau omeganya sama. Kita ingat lagi, ketika kecepatan sudut kedua roda adalah sama atau omeganya sama, maka jenis hubungan rodanya adalah hubungan roda sepusat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, karena pada jawaban B memperlihatkan contoh hubungan roda sepusat. Soal selanjutnya, percepatan sentripetal dipengaruhi oleh beberapa faktor kecuali, kita ingat lagi percepatan sentripetal itu bisa ditentukan dengan cara yang pertama, pi kuadrat per R. Pi kuadrat, pi itu adalah laju linearnya, sedangkan R itu adalah jari-jari lintasannya, sehingga percepatan sentripetal itu dipengaruhi oleh laju linear dan jari-jari lintasannya. Kemudian percepatan sentripetal juga bisa ditentukan dengan cara omega kuadrat dikali R. Omega itu laju angulernya, maka laju anguler juga mempengaruhi percepatan sentripetal. Kemudian periode putaran juga mempengaruhi percepatan sentripetal. Pengaruh periode putaran dapat dilihat pada rumusan laju linear atau laju angulernya. Laju linear kan 2πr per T. Nah, maka pi juga atau laju linear ini dipengaruhi oleh periode putarannya. Sehingga otomatis kalau laju linearnya dipengaruhi oleh periode putaran, maka percepatan sentripetal juga dipengaruhi oleh periode putarannya. Begitupun pada laju anguler. Laju anguler itu kan 2pi per T. Maka laju anguler ini dipengaruhi oleh periode putarannya. Otomatis karena laju angulernya dipengaruhi oleh periode putarannya, maka percepatan sentripetal juga dipengaruhi oleh periode putarannya. Maka jawaban untuk pertanyaan percepatan sentripetal dipengaruhi oleh beberapa faktor kecuali, maka yang kecualinya adalah massa benda. Di sini tidak ada massa benda yang dilibatkan untuk menentukan besar percepatan sentripetal. Itulah beberapa latihan soal mengenai gerak melingkar. Untuk pembahasan soal pada video ini dicukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.